Selamat malam Bang Mikael. Selamat malam nih Bang Philip. Nah, gimana kabarnya? Sehat Bang? Sehat, sehat, sehat Bang Philip. Luar biasa, tetap beraktivitas ya. Tetap Bang Philip, kita nggak boleh kendor ya. Tetap dengan prokes yang ketat pokoknya. Tentu harus tetap kita harus produktif walaupun di tengah himpitan ini ya virus pandemi. Betul, betul banget. Siap. Bang, ini kita mau ngebahas yang beberapa waktu ini lumayan viral nih, lumayan happening. Apa tuh? Khususnya di Jakarta. Ini kalau udah dengar kata-kata Jakarta pasti tahu lah siapa. Gitu Soal ya. Formula E. Siap, Jadi siap, siap, beberapa siap. waktu lalu teman-teman kita dari partai dan dari beberapa dewan itu ada yang tidak setuju dan ada yang setuju. Nah, kita mau membahas yang setuju dulu nih. Salah satunya PSI. Bagaimana PSI tetap pro rakyat dengan meminta pertanggungjawaban dari penyelenggaraan Formula E itu sendiri. Nah, dari apa mengenai interpelasi tersebut seperti apa, Bang? Mungkin bisa diwakilkan mengenai dari PSI-nya seperti apa? Oke. Jadi memang kita dari DPP PSI sangat mendorong ya teman-teman DKI Jakarta, terutama fraksi PSI DKI untuk menginterpelasi Pak Anies dalam hal ini gitu ya tentang Formula E. Dan ini bukan ujuk-ujuk gitu ya. Maksudnya dari dulu kita udah menyuarakan hal ini. Kebetulan sekarang kita kuat ya karena ada duo merah gitu. Duo merah lagi nyatu kan. Nah, kebetulan kita sepakat untuk interpelasi itu apa sih, Bos? Interpelasi itu bertanya kok gitu ya. Bertanya ke Pak Gub, apa iya Pak Gub mau nih lagi situasi pandemi seperti ini gitu ya, yang harusnya kita mengutamakan rakyat gitu ya, yang harusnya kita mengutamakan warga Jakarta yang memang masih dalam beberapa sekarang udah turun nih zonanya. Kita harus apresiasi juga bahwa memang berkat dua peran DKI sebagai ibu kota dan DKI sebagai provinsi gitu ya, akhirnya kita bisa menurunkan gitu ya, dengan bantuan ibu kota akhirnya kita bisa menurunkan kasus di DKI Jakarta. Tapi kan kasusnya tetap banyak. Nah, apakah betul kita mau ada balapan nih gitu ya di tengah kasus yang banyak ini? Kan kayaknya seakan-akan nurani kita nggak ada nih Pak gitu ya kalau misalnya kita tetap jadi kita ingin bertanya gitu. Interpelasi itu apa sih? Interpelasi itu bertanya. Kita ingin bertanya kepada Pak Anies, apa betul Pak Bapak ingin ini gitu? Apa betul nggak bisa ditarik tuh duitnya? Kan lumayan ya. Buat apa? Buat jadi bansos, buat jadi segala macam tuh lumayan. Kalau misalnya kita bicara soal misalnya dibilang, oh ini kan bisa meningkatkan pariwisata. Pariwisata yang mana gitu ya? Toh kita masih di tengah pandemi. Segala macam wisata juga masih macet gitu ya. Itu nggak bisa lah jadi alasan. Lalu mau gimana? Oh enggak, wisata dalam negeri. Oke, wisata dalam negeri terus kita mau berkerumun gitu di sepanjang jalan gitu ya, nontonin balapan. Nah, apa itu nggak jadi nanti klaster baru kan gitu ya. Jadi agak gimana ya, agak kurang tepat lah menurut kami gitu ya. Ada PSI, ada teman-teman PDIP juga menganggap ini kurang tepat untuk dikeluarkan sekarang gitu ya, Formula ini. Jadi kita sih mendorong teman-teman DPP itu mendorong bahwa teman-teman DKI mau bertanya nih kepada gubernurnya, boleh dong gitu ya kan ini. Tapi memang ada teman-teman yang lain yang memilih untuk tidak bertanya, ya apa-apa juga. Mungkin udah makan malam. Lalu kemudian terkait Formula E itu sendiri, ada beberapa artikel memang menyatakan bahwa Indonesia tidak masuk ke dalam daftar Formula E itu, penyelenggaraan Formula E itu sendiri. Nah, pada dasarnya ini sebenarnya ada atau tidak sih Formula E? Wah, itu wawancaranya beda tuh, Bos. Itu harus yang diwawancara kita harus cari kan gitu ya. Nomornya Pak Gub langsung nih gitu ya. Formula E ini gimana nih Pak gitu ya. Karena terakhir ada juga banyak sekali brand-brand, saya nggak mau sebut karena ntar kita jadi ini ya, karena nggak ada brand lokal di situ gitu ya, yang keluar dari Formula E gitu. Jadi tapi kita sih percaya bahwa Formula ini bagus ya, monggo deh bagus ya, namanya juga ini ya,
bulu tangkis juga mau dari skala apa namanya, skala nasional sampai skala RT juga orang mau nonton mau gitu ya. Kita suka nonton tuh zaman 17-an kan gitu kan. Penontonnya ada gitu ya. Tapi masalahnya ini kan zamannya lagi pandemi gitu ya. Apa betul kan gitu. Jadi kalau soal Formula E itu beneran ada atau enggak, saya sih nggak mau berdebat dibawa ke sana. Cuma artinya apapun itu karena sudah dianggarkan adalah tugas DPRD kan untuk mengawasi. Salah satu tugas dari 3 tugas DPRD adalah mengawasi jalannya anggaran. Nah, kita berpikir bahwa nampaknya ada hal yang lebih urgent. Anggaran ini bisa dialihkan ke tempat yang lain dan yaitu harta tahta dan varian delta itu masih lebih masih lebih mengancam kita gitu ya daripada pendapatan untuk dari wisatawan misalnya. Mungkin begitu, Mas Philip. Dalam hal ini peran PSI sudah sampai sejauh apa untuk bisa mendorong agar Pagup bisa nih dimintai pertanyaan mungkin. Ini sebenarnya dananya seperti apa? Oke, jadi gini, PSI itu apa gitu? Kalau kita tanya PSI itu apa, PSI ini partai nih. Lalu partai ini mau ngapain sih gitu? Partai ini nggak suka sama Pak Gup, masa nggak gitu dong? Kita suka kok, maksudnya kita pingin kok Pak Gup ini berhasil menyelenggarakan pemerintahan di DKI Jakarta, lalu berhasil juga menurunkan pandemi di DKI Jakarta, menyelamatkan warga Jakarta gitu. Nah, kita cuma bawa aspirasi warga Jakarta aja nih, Mas Philip. Jadi bukan kenapa-kenapa gitu. Dan kalau misalnya kita sayang banget nih sama Pak Gup, sehingga sering banget ngajak Pak Gup ngobrol gitu kan, sering banget ini. Termasuk salah satunya ya interpelasi ini. Interpelasi ini kan kita mau ngobrol tadi kan ya, jadi kita mau ngobrol gitu. Memang sering dan itu udah kita lakukan dari setahun yang lalu sebenarnya. Jadi masalah Formula E, kalau misalnya mau dilihat gitu ya, karena sekarang kan jejak digital kejam nih, Mas Philip. Jadi tinggal di searching aja bakal kelihatan tuh gitu kalau misalnya PSI memang sudah dari awal kita udah agak aneh nih dengan rencana ini gitu ya. Dengan rencana ini kita agak aneh karena besar, Mas Philip. Jadi angkanya besar. Kita yakin bahwa angka yang sebesar itu bisa digunakan untuk hal lain yang juga berguna bagi masyarakat. Karena kita lihat misalnya untuk banjir Jakarta 2020 itu kita banjir besar dan kita masih tergagap-gagap gitu setelah banyak sekali yang kita lakukan untuk hal itu gitu ya. Saya kan direkturat lingkungan hidup gitu ya. Untuk banjir ini 2020 adalah puncak musim hujan Jakarta dan di situ kita masih punya banyak kekurangan gitu ya. Nah, kenapa nggak dana yang sebesar ini memang kita alihkan ke yang tadi yang lebih terus tiba-tiba ada pandemi gitu ya. Ada pandemi lebih nggak rasional lagi untuk membelanjakan yang sebesar itu gitu. Tapi kan komitmen fee-nya udah terlanjur gitu kan. Makanya kita juga PSI juga minta komitmen fee ini bisa nggak kita tarik kembali gitu. Karena itu kita terus mendorong. Kenapa kita begitu ya? Karena memang kita bukan gubernurnya gitu. Kalau kita gubernur itu kita tarik. Karena kita ada di Kebon Sirih gitu. Karena kita ada di parlemen. Karena itu ya kita hanya ini nih di legislatif ya tugas kita cuma menjadi counterpart yang baik bagi teman-teman ya. Gitu mungkin Mas Philip. Ya. Kemudian terakhir nih, Bang, pesan dan harapan dari Abang sendiri dan kemudian dari PSI sendiri untuk bisa bersinergi bersama masyarakat terkait Formula E. Nah, yang aku ini begini. Jadi tadi ya kan kalau misalnya dibilang PSI itu hanya sebuah partai, kita di Kebon Sirih itu ada ratusan dewan gitu, kita cuma punya 8. Jadi dari 100 kita punya 8, kita bukan apa-apa nih Mas Philip. Maksudnya perjuangan ini perjuangan untuk mensejahterakan warga Jakarta gitu ya. Artinya meminta kembali komitmen fee dari Formula E misalnya, atau jangan salah ya, kita nggak mau menggagalkan Formula ini. Kita hanya bilang bahwa ada yang lebih penting yang harus diutamakan oleh Pak Gup itu saat ini. Dan itu adalah masalah pandemi gitu ya. Fokus kita ke pandemi, fokus kita ke bagaimana pulih setelah pandemi, dan kita pikir uang sebanyak itu, anggaran sebanyak itu bisa digunakan untuk hal itu.
Nah, cuma yang memang agak gimana ya, agak tricky adalah nampaknya masyarakat juga iya aja gitu. Maksudnya belum sangat sadar bahwa ada anggaran yang sebesar ini yang mau dialihkan nih gitu ya. Dan ya itu ya, jadi kita sih mengajak bahwa masyarakat juga ayo dong gitu ya, berjuang bersama nih kita ya, kita ramein deh misalnya gitu ya. Karena saya lihat sekarang masyarakat itu punya banyak kanal untuk bersuara gitu ya. Ya meskipun di bawah bayang-bayang undang-undang ITE gitu ya, tapi saya lihat memang banyak sekali kanal-kanal kita untuk bersuara, Twitter misalnya gitu ya. Apa sih yang bisa dilakukan oleh warga biasa, ya kita bisa ngomong. Dan kalau misalnya pun nggak setuju dengan PSI, nggak apa-apa juga. Mungkin setuju dengan apa rakat makannya gitu ya, nggak masalah juga. Tapi menurut kita ada yang hal penting gitu ya. Jangan dong dibilang misalnya, oh nih PSI emang nggak suka aja nih sama persona, sama apa istilahnya, sama pribadinya Pak Gup, enggak kok, nggak kayak gitu. Kita kalau misalnya Pak Gup ulang tahun, kita tetap ucapkan selamat ulang tahun gitu ya. Secara pribadi kita nggak ada masalah. Cuma kita berpikir bahwa ini kan strategi anggaran nih Mas Philip. Jadi anggaran itu kan soal prioritas ya. Jadi mana yang lebih diprioritaskan? Bagi PSI prioritasnya adalah warga Jakarta. Nah, kita nggak tahu kalau mungkin bagi Pak Gup prioritasnya adalah balapan ini ya, mobil elektronik. Tapi memang Bang, jadi beberapa waktu lalu kita dan teman-teman sempat mewawancarai masyarakat di daerah Jakarta Selatan yang menginformasikan bahwa ada interpelasi, kemudian ada dana sekian, baiknya seperti apa. Dan rata-rata mereka menjawab bahwa sekarang lagi pandemi, harus dibedakan sifatnya urgensinya untuk apa dibandingkan ya mohon maaf penyelenggaraan Formula E itu sendiri. Nah, berarti kita harus berterima kasih nih sama Bang Philip nih, karena Bang Philip lah suara ini bisa kemana-mana tersebar gitu ya Bang Philip. Makasih nih udah mengundang kita gitu ya, supaya kita bersuara di sini. Intinya itu sih, jadi sebenarnya hal yang sangat sederhana, kita hanya ingin bertanya komitmen atau bukan komitmen dalam hal apa ya, tapi maksudnya apa nih gitu ya, apa nih uang sebanyak ini nggak sayang gitu loh. Kita cuma mau bertanya hal itu aja. Kalau sayang dan saya yakin Pak Gup juga mungkin sayang ya, kita nggak tahu apa ada masalah apa yang bisa kita bantu kan. Siap Bapak Mikael, mudah-mudahan banyak seseorang yang memang bisa jadi kita harus menyadarkan masyarakat juga. Jadi masyarakat memang tidak terlalu aware dengan apa itu interpelasi, kemudian penyelenggaraan. Memang kita harus masuk nih ke ganggang untuk menyuarakan itu sendiri. Jadi kita tahu nih bahwa oh masyarakat tahu nih, oh ternyata ada seperti ini. Jadi mereka inginnya seperti ini gitu loh. Jadi apakah sudah sampai ke masyarakat bawahkah informasi tersebut? Nah itu harusnya yang memang kita kritisi saat ini. Nah ini Mas Philip, jadi itu senada tuh dengan kenapa PSI hadir. Jadi saya sedikit cerita nih, ini agak out of topic nih ya. Kalau misalnya tadi mau ngomongin Formula E, ini mungkin agak out of topic. PSI itu hadir untuk apa? PSI itu hadir karena demokrasi kita di Indonesia itu adalah demokrasi elit. Apa artinya? Artinya adalah semua pembangunan misalnya itu di level elit, Mas Philip, di ininya, putusnya gitu ya. Jadi tadi misalnya, mau jadi Formula ini, di level elit diobrolinnya gitu ya. Mungkin rapat ini panjang misalnya gitu kan, adanya di mana? Di balai kota. Jadi rapat ini bukan adanya di RW 11, RT 7 gitu, nggak ada tuh. Nah, sementara yang kita inginkan adalah aspirasi rakyat itu masuk dalam pembangunan. Karena PSI itu adalah partainya orang-orang tersisih, Philip. Partainya orang-orang yang selama ini nggak bisa masuk ke dalam panggung politik gitu. Saya sendiri, saya apa sih gitu? Saya ini akademisi. Saya ini seorang environmentalis, akademisi. Saya rasa partai lain nggak ada yang suka tuh dengan profil saya gitu ya. Tapi PSI malah ingin, ayo dong gitu ya. Karena memang ini partai orang-orang tersisih nih. Banyak banget. Pas di dalam, ternyata banyak akademisi juga di dalam. Yang memang baru-baru belajar nih berpolitik. Jadi politik ini hal baru bagi kami. Tapi kami tahu karena kami selama ini jadi rakyat. Kita tahu suara kita terhenti di mana gitu ya. Nah sekarang kita bongkar sumbatan-sumbatan itu supaya suara kita bisa. Dan kita bisa mempengaruhi pembangunan. Artinya masyarakat biasa gitu ya. Bisa nih suaranya sampai dan suaranya benar-benar berguna bagi daerah tempat dia tinggal. Nah itu kenapa kita kalau misalnya turun itu ya memang selalu menyerap aspirasi masyarakat. Hanya satu perintah ketua umum, serap aspirasi masyarakat. Itu kepada dewan-dewan kita tuh itu. Gitu Mas Philip. Siap.
Terima kasih banyak Bang Mikael. Mudah-mudahan tetap Siap. terus semangat Bang ya. Berjuang untuk masyarakat pasti dong. juga. Berjuang untuk kita, gitu. Ini Siap. dari kita rakyat biasa, Mas Philip. Saya Ya. rakyat biasa, saya biasa. Apa namanya? Ya kita masih naik transportasi umum gitu. Karena itu kalau bukan kita yang membenahi, siapa lagi? Mungkin gitu, Mas Philip. Siap. Terima kasih banyak. Ya, salam solidaritas. Salam. Siap.